Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen serta teman-teman mahasiswa program studi ilmu perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lutfiaji dengan NIM 0488264473. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul stres dalam mengerjakan tugas. Teman-teman yang saya banggakan, menjadi mahasiswa tentu tidak terlepas dari berbagai tugas akademik, mulai dari membuat makalah, laporan, presentasi, hingga berbagai proyek perkuliahan yang harus diselesaikan sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan. Tugas-tugas tersebut diberikan sebagai bagian dari proses pembelajaran agar kita dapat memahami materi secara lebih mendalam dan melatih kemampuan berpikir kritis. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami stres ketika mengerjakan tugas. Bahkan sebagai besar dari kita mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya menghadapi tugas yang menumpuk, jadwal kuliah yang padat, serta waktu yang mengumpulkan semakin dekat. Stres dalam mengerjakan tugas biasanya muncul karena beberapa faktor. Pertama, manajemen waktu yang kurang baik. Banyak mahasiswa yang menunda pekerjaan hingga mendekati batas waktu yang mengumpulkan. Akibatnya, tugas yang sebenarnya bisa dikerjakan secara bertahap justru menjadi bahan yang berat. Kedua, banyak tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Dalam satu minggu, seorang mahasiswa bisa menerima beberapa tugas dari mata kuliah yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan tekanan dan rasa kewalahan. Ketiga, kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan. Ketika kita merasa kesulitan memahami suatu topik, proses pengerjaan tugas menjadi lebih lama dan menimbulkan kecemasan khawatir hasilnya tidak sesuai harapan. Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, kita juga sering mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pencarian informasi, pengelolaan koleksi, pelayanan perpustakaan, literasi informasi, hingga kajian berbagai sumber referensi. Tugas-tugas tersebut membutuhkan ketelitian, kemampuan mencari sumber yang kredibel, serta keterampilan mengelola informasi secara efektif. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, tugas tersebut dapat menjadi sumber stres bagi mahasiswa. Teman-teman sekalian, meskipun stres merupakan hal yang wajar, kita juga perlu mengelolanya dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan maupun prestasi akademik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres saat mengerjakan tugas. Pertama, membuat jadwal dan skala prioritas dengan menyusun daftar tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Kita dapat mengetahui tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kedua, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Semakin cepat kita memulai tugas, semakin banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan yang dengan baik. Ketiga, memanfaatkan sumber informasi yang tersedia. Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, kita memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi, baik buku, jurnal, repositor digital maupun perpustakaan online yang dapat membantu proses penyelesaian tugas. Keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat,
serta aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga konsentrasi dan produktivitas. Kelima, berdiskusi dengan teman atau dosen apabila mengalami kesulitan. Jangan ragu untuk bertanya, mencari solusi bersama karena belajar merupakan proses yang dapat dilakukan secara kolaboratif. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya tugas bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tugas merupakan sarana untuk melatih kemampuan, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Di dunia kerja nantinya, dengan manajemen waktu yang baik, disiplin, serta sikap positif, kita dapat mengurangi stres dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Mari kita jadilah setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh nilai akademik yang baik, tetapi juga keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tugas perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.